Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sabtu, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Serahkan padaku dan biarkan saja. Mohon maaf, hari ini Yechen delay alias macet. Bab 6396 sampai bab 6400. Terima kasih kepada Tuan Billy Igoh yang sudah join atau berlangganan dengan Sobter Channel. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga buat semua subscriber. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ketika kondisi Jimmy semakin stabil, Yechen dan Lin Waner sudah pergi ke Pule di selatan Yunan. Kota yang diberi nama teh ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, tidak hanya menjadi stasiun pos di Jalan Kuda Teh kuno, tetapi juga merupakan daerah penghasil teh puer yang penting. Ketika Lin Waner meninggalkan Dali, dia membawa abu orang tuanya keluar dari Dali, dan mereka akhirnya dimakamkan di Pule. Lin Waner belum kembali ke sini selama lebih dari 300 tahun, dan Lin Waner tidak dapat mengingat seperti apa kota ini sebelumnya. Menurut Lin Waner, dia hanya mengeluarkan abu orang tuanya dari Dali saat itu. Ketika dia dimakamkan di Pule, dia juga diam-diam memilih lokasi geomantik untuk mengubur kedua peti mati. Dia tidak membeli peti mati untuk orang tuanya, biarkan sendiri membangun kuburan dan batu nisan. Pada dasarnya tidak mungkin menemukan dua kolumbarium yang terkubur lebih dari 300 tahun yang lalu di sini. Untungnya, Lin Waner ingat bahwa tempat orang tuanya dimakamkan dengan tenang adalah gunung teh yang disebut Gunung Erlang. Apalagi Lin Waner masih ingat bahwa dia mengubur abu orang tuanya di bawah pohon teh puer terbesar dan paling tebal di Gunung Erlang. Namun, pada peta saat ini, tidak ada informasi tentang Gunung Erlang di dalam area Pule. Yechen mengendarai mobil ke daerah perkotaan Pule, dan bersama dengan Lin Waner menemukan beberapa sarjana tua di Pule. Setelah beberapa penyelidikan, mereka mengetahui bahwa memang ada sebuah gunung bernama Gunung Erlang di pinggiran Pule, tetapi gunung ini di masa lalu, dalam beberapa dekade terakhir, banyak nama telah diubah. Itu direvisi sekali selama Republik Tiongkok, dan sekali setelah pembebasan pada 1960-an, ketika gerakan naik, diubah sekali untuk mendirikan slogan di gunung. Pada akhir 1970-an, ketika gerakan berakhir, itu diubah lagi. Perubahan nama terakhir terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika berganti nama menjadi Gunung Zicheng. Dikatakan bahwa gunung ini, dan sekitarnya lebih dari 20 mil, adalah daerah penghasil teh yang sangat terkenal di Pule. Sejak dinasti Qing, industri teh di sini secara bertahap membentuk skala, dan menjadi yang terbaik daerah penghasil teh di Pule, salah satu kecamatan. Alasan mengapa gunung ini berganti nama menjadi Gunung Zicheng juga karena lebih dari 20 tahun yang lalu, seluruh area produksi teh dibeli oleh sebuah perusahaan di Yunan Selatan dengan harga tinggi, mengubah namanya menjadi Gunung Zicheng, dan secara bertahap membangunnya menjadi Gunung Zicheng, basis kebun teh terbesar dan teratas. Sekarang teh dari grup Zicheng telah memperoleh reputasi yang relatif besar di dalam dan luar negeri,
dan lini produknya terutama kue teh puer kelas menengah dan atas. Di antaranya, seri Zizen yang diproduksi oleh Gunung Zicheng adalah produk andalannya. Dari grup Zicheng, harga normal sepotong kue teh mulai dari setidaknya 10.000 yuan. Mengetahui situasi Gunung Erlang saat ini, Ye Chen menemukan lokasi Gunung Zicheng di navigasi. Karena dikembangkan oleh Zicheng Group selama lebih dari 20 tahun, kondisi lalu lintasnya juga sangat baik. Dibutuhkan waktu 40 menit berkendara dari kota untuk mencapai kaki Gunung Zicheng. Lin Waner belum kembali ke Huaxia dalam beberapa tahun ini. Dia selalu khawatir Gunung Erlang akan dikembangkan dan ditambang secara merusak. Dia khawatir sepanjang jalan. Ketika Gunung Zicheng benar-benar muncul di depan matanya, dia menggantung hati pun langsung lega. Karena pegunungan di sini tidak berubah dari pegunungan 300 tahun yang lalu. Meskipun Gunung Erlang telah berganti nama, karena selalu digunakan sebagai daerah penghasil teh, namun tidak mengalami transformasi dan perkembangan drastis selama bertahun-tahun. Jejak perkembangan terbesar adalah Zicheng Group membangun jalan beton langsung dari Jalan Raya Nasional ke kaki gunung. Mereka juga membangun pabrik pengolahan teh di daerah dataran di kaki gunung. Saat jarak mobil masih lebih dari 10 km dari Gunung Erlang, bukit hijau subur sudah terlihat di depan mobil. Lin Waner, yang berada di samping, tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihatnya dengan gugup menggosok tangannya tanpa henti, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu yakin orang tuamu dimakamkan di gunung ini?" Berubah, penampilannya tetap sama, "Pasti ada di sini." Dia berkata, "Saya hanya tidak tahu apakah pohon teh puer masih ada. Jika pohon itu hilang, mungkin sulit menemukannya." "Sampai kau menemukannya," Lin Waner mengangguk penuh terima kasih, dan berkata kepada Ye Chen, "Jika pohon teh puer itu masih hidup, umurnya pasti 1000 tahun, ini pasti pohon teh terbesar dan paling subur di sini." Tidak membantu berkata dengan emosi. Namun, itu masih jauh di belakang Ibu Puca yang berusia 10.000 tahun di Danau Tianqi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, 1000 tahun dan 10.000 tahun, saya tidak tahu ada berapa generasi. Semakin jauh jaraknya, detail Gunung Erlang semakin terlihat jelas. Lin Waner menunjuk ke pohon teh yang sangat lebat di dekat puncak gunung, dan berkata dengan penuh semangat kepada Ye Chen, "Jika saya tidak salah, saya akan mengubur abu orang tua saya di bawah pohon itu." Ye Chen mendongak. Benar saja, di sisi garis puncak yang dekat dengan puncak gunung, berdiri pohon besar di dalamnya. Seluruh gunung pada dasarnya adalah pohon teh dengan ukuran seragam dan tinggi sekitar 1 meter, dibedakan bahkan dari kejauhan. Memikirkan cerita Lin Waner tentang Ibu Puca, Ye Chen tidak terkejut, meskipun pohon teh ini jelas tidak sebaik Ibu Puca, namun seharusnya memiliki sejarah yang panjang dan cukup spiritual. Saat mobil mendekati kaki gunung, Ye Chen tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Mengandalkan pabrik teh di kaki gunung, grup Zicheng mengepung beberapa gunung termasuk Gunung Erlang dengan pagar besi. Di atas pagar besi, bahkan ada probe pengintai dan lingkaran jaring besi berduri. Meski jalan semen mengarah ke kaki gunung, namun diblokir oleh gerbang taman saat jaraknya 1 kilometer dari kaki gunung, Ye Chen hanya bisa memarkir mobil di gerbang. Di dalam gardu jaga,
Seorang penjaga keamanan berlari keluar segera setelah melihat ini, berlari ke jendela mobil, dan bertanya kepada Ye Chen dengan waspada, "Apa yang kamu lakukan?" Ye Chen berkata, "Tuan, saya ingin berbicara." Dengan penanggung jawab di sini, kerjasama, tolong beritahu saya. Karena Gunung Erlang telah menjadi milik grup Zicheng, pasti sulit bagi orang luar untuk masuk, dan Ye Chen membawa Lin Waner untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya, jadi itu terasa agak tidak pantas untuk menyelinap masuk. Penjaga keamanan bertanya kepada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, "Siapa nama belakang Anda? Unit yang mana? Kami tidak menerima pemberitahuan pengunjung hari ini." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya datang dari Cina Timur. Saya mendengar bahwa grup Zicheng Anda memiliki sudah ada sejak lama. Saya sangat ingin berbisnis teh, jadi saya datang berkunjung." Penjaga keamanan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kami tidak bisa datang ke sini tanpa janji, bahkan kota pemimpin harus membuat janji terlebih dahulu." Ye Chen sedikit penasaran ditanya, "Tuan, bagaimana Anda mengaturnya dengan sangat ketat? Ini seperti unit yang berhubungan dengan rahasia." Penjaga keamanan itu berkata dengan serius, "Izinkan saya memberitahu Anda. Seluruh area teh Gunung Zicheng adalah rahasia komersial, terutama pohon raja teh di puncak gunung. Tahun-tahun ini, orang jahat telah memikirkannya." Saat dia berbicara, dia menjelaskan dengan jelas, "Baru bulan lalu, kami menangkap 2 orang Jepang kecil. Mereka menyelinap masuk dan mencoba mencuri kami cabang-cabang tiking kembali untuk dicangkok dan berkembang biak, dan kami menangkap mereka segera setelah mereka mendekat, dan dipukuli menjadi kepala babi oleh kami. Sejak itu, kami memiliki 1 pos di 3 langkah dan 1 penjaga di 5 langkah. Di tiking di puncak gunung, ada penjaga keamanan 24 jam, tidak ada pemantauan sudut mati, dan ditutupi dengan jaring nilon, bahkan seekor burung pun tidak boleh jatuh." Ye Chen merasa sedikit khawatir. Jika Anda melihatnya seperti ini, tidak mudah untuk tegak, dan tidak mudah untuk menyelinap, lagi pula, ada satpam di mana-mana, dan ada kamera pengintai tanpa jalan buntu. Melihat Ye Chen tidak terlihat seperti orang jahat dengan motif tersembunyi, penjaga keamanan berkata, "Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda, tempat kami hanyalah basis perkebunan teh dan pemrosesan dasar teh. Pemimpin sebenarnya tidak bekerja di sini. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang kerjasama, mari kita pergi ke daerah perkotaan Pul. Ada gedung Zicheng di daerah perkotaan, itu adalah kantor pusat kami. Anda harus membuat janji terlebih dahulu di sana jika berbicara tentang kerjasama. Jika mereka mengatur agar Anda berkunjung ke sini, mereka secara alami akan memberitahu kami." Lin Waner di samping. Ekspresinya sedikit tertekan, tapi dia masih dengan lembut menarik sudut pakaian Ye Chen, dan berkata, "Mengapa tidak, bukankah kita pergi ke Pule dan berbicara dengan kelompok mereka terlebih dahulu?" Ye Chen juga tahu bahwa mungkin tidak mudah untuk masuk dalam situasi ini, jadi saya bisa berpikir jangka panjang. Jadi saya mengangguk dan berkata kepada penjaga keamanan, "Kalau begitu saya akan pergi ke kota untuk melihat-lihat dulu. Terima kasih, Tuan." Petugas keamanan melambaikan tangannya, "Sama-sama, kalian pergi perlahan." Ye Chen menoleh di tempat, dan hendak kembali ke daerah perkotaan. Dan pada saat yang sama tidak bisa menahan diri untuk mengeluh pada dirinya sendiri, "Saya seharusnya mengetahui situasi spesifik di daerah perkotaan Pule terlebih dahulu.
Mari kita bicara dengan grup Zicheng itu terlebih dahulu, dan sekarang kita bergegas kembali ke kota. Mereka mungkin harus pulang kerja, dan paling cepat besok. Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan repot-repot, dengarkan satpam tadi. Artinya pohon teh dijaga ketat, dengan pengawasan 24 jam dan tidak ada tembakan sudut mati. Dan satpam juga bertugas 24 jam sehari. Bahkan jika kita mencoba menyelinap masuk, saya tidak bisa beribadah." Sekarang tiba-tiba dikatakan bahwa Abu dikubur di bawah pohon, dan orang-orang pergi ke sana untuk beribadah. Kedengarannya bukan sesuatu yang akan terjadi di zaman modern, tetapi itu akan menimbulkan kecurigaan. Saya rasa kita tidak perlu kembali ke Pul. Tidak jauh dari Bana. Jaraknya lebih dari 100 km, ayo langsung ke Bana. Ye Chen berpikir untuk beberapa saat, dan berkata, "Mengapa kamu tidak membeli grup Zicheng saja?" "Hah?" Lin Waner terkejut, dan berkata, "Ini terlalu memotivasi, baiklah." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, grup yang menjual teh, dan itu bukan yang terbesar di Yunan Selatan. Perkiraan nilai pasarnya adalah beberapa miliar yuan, jadi saya akan mengurusnya." Lin Waner berkata dengan tergesa-gesa, "Saya khawatir bahwa rumah komandan pusat militer Wu Feiyan berakar kuat di Yunan Selatan. Meskipun mereka telah memasuki masa sunyi sekarang, jika Yunan Selatan membuat gerakan besar, mereka pasti tidak akan lepas dari mata dan telinga mereka." Ye Chen melambaikan tangannya dengan sangat. Dia berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, ini hanya akuisisi bisnis biasa. Apa yang menghalangi mereka? Terlebih lagi, siapa yang mengira Anda akan ada hubungannya dengan perusahaan teh? Lagi pula, setelah Anda meninggalkan Dali, Wu Feiyan tidak menemukan keberadaan Anda. Mengetahui kemana Anda pergi setelah meninggalkan Dali, tidak tahu bahwa Anda menguburkan orang tua Anda di Pule, dan tidak tahu bahwa Anda tinggal di Bana menjaga Ibu Puca selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Anda khawatir adalah karena Anda sendiri yang mengetahui petunjuk ini, jadi Anda takut pada orang lain. Saya dapat mengetahui hubungannya, tetapi untuk orang selain Anda, selama salah satu tautannya hilang, tidak mungkin untuk meninjau rangkaian bukti yang lengkap." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Lin Waner, dan berkata dengan tegas, "Serahkan masalah ini padaku, dan kamu tidak keberatan, aku akan mengatur semuanya, tunggu saja aku menelepon." Lin Waner menggigit bibirnya saat ini. Juga merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal, dan penerimaan tiba-tiba Ye Chen atas masalah ini juga membuatnya merasa bahwa dia dapat mengandalkan orang lain untuk pertama kalinya. Setelah berpikir sejenak, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah bersyukur, "Kalau begitu, maka akan ada Tuan Lao." Ye Chen tersenyum tipis, segera mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Su Ziyu. Di mata dunia luar, keluarga Su adalah musuh mematikan keluarga Ye. Jika grup Zicheng mengizinkan keluarga Su untuk maju untuk membelinya, tentu saja akan lebih aman. Telepon terhubung, dan Su Ziyu bertanya dengan gembira dan hormat di ujung telepon, "Tuan Ye, apa yang ingin Anda panggil Ziyu?" Ye Chen berkata, "Nona Su, saya butuh bantuan Anda, sibuk." Su Ziyu buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda dan Ziyu tidak harus begitu sopan. Minta saja apa saja, Ziyu akan melakukannya dengan segenap kekuatan Anda." Ye Chen berkata,
bantu saya sekarang grup Zicheng membelinya. Lebih cepat lebih baik, bersambung.